Jadi kali ini kita akan membedah kode program struktur data tingkat lanjut, yaitu disjoint union. Nah, program itu menyelesaikan masalah graf terhubung yang dinamis dengan trik pemrosesan query secara mundur. Nah, pertama kita mulai 3 baris pertama include studio.h itu untuk menangani fungsi input-output seperti scan dan print. Terus include studio stdlib itu kita siapkan untuk fungsi utilitas umum, dan include string.h secara krusial di sini karena kita akan menggunakan fungsi strcmp untuk membandingkan teks instruksi dan strcpy untuk mencatat jawaban. Setelah itu di baris define ini adalah pembuatan konstanta global untuk membatasi ukuran array kita. Max n membatasi jumlah maksimal simpul sebanyak 50.005, sedangkan max m membatasi jumlah maksimal 100.005, dan max k membatasi jumlah operasi query sebanyak 150.005. Ini penting agar program kita tidak mengalami out of memory. Setelah itu kita membuat tipe data bentuk bernama edg-nya. Di dalamnya pakai struct ini. Terdapat variabel u dan v untuk mencatat nomor dua buah simpul yang saling terhubung. Lalu ada variabel integer isCat. Nah, variabel ini tuh bertindak sebagai skalar atau penanda. Nah, nilainya akan diubah menjadi 1 jika jalur ini diputus oleh pengguna dan tetap 0 jika jalurnya aman. Selanjutnya kita mendefinisikan struct query. Ini tuh digunakan untuk merekam setiap operasi yang diminta pengguna. Elemen card tipe 5 disiapkan untuk menyimpan teks jenis operasi, yaitu berupa string cat atau ax, sementara variabel u dan v adalah target simpul dari operasi tersebut. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan dua array global untuk kebutuhan DSO. Array parent node digunakan untuk mencatat siapa induk atau perwakilan kelompok di setiap simpul. Sedangkan array R, singkatan dari rank, digunakan untuk mencatat tinggi atau kedalaman pohon dari kelompok tersebut. Lalu kita buat penampungan datanya, array H, untuk menampung seluruh daftar hubungan awal, array queries, untuk merekam urutan operasi dari awal sampai akhir, dan array 2 dimensi answer berkapasitas 4 karakter untuk menyimpan teks jawaban akhir, yaitu kata yes atau no. Nah, kita masuk ke fungsi legendaris DSU, yaitu in-get in-x. Nah, fungsi rekursif ini bertugas mencari ketua tertinggi atau root dari kelompok X. Jika parent node X adalah dirinya sendiri, berarti dia adalah ketuanya. Maka langsung kita kembalikan nilainya. Namun jika bukan, jalankan kode sakti ini, yaitu parent node X get parent node X. Ini adalah teknik path comparison. Semua simpul yang dilewati akan langsung ditempelkan langsung ke ketua tertinggi. Jadi hasil struktur pohon menjadi sangat ceper dan pencarian berikutnya menjadi super cepat. Jadi fungsinya itu akan sangat pendek di sini dan cepat. Jadi ini adalah teknik path comparison-nya. Nah, selanjutnya adalah fungsi void unit in X in Y. Ini itu untuk menggabungkan dua kelompok simpul. Pertama kita cari dulu ketua tertinggi dari simpul X dan ketua tertinggi dari simpul Y. Lalu disimpan kembali ke variabel X dan Y. Nah, setelah itu jika ternyata ketuanya berbeda X, Y, artinya mereka berada di kelompok terpisah dan harus kita gabungkan menggunakan prinsip onion by rank. Jadi logikanya begini, jika rank pohon X lebih kecil dari pohon Y, maka pohon X kita tempelkan di bawah pohon Y. Sebaliknya jika
rank pohon X lebih besar, pohonnya yang menempel di bawah X. Namun jika tinggi ranknya sama besar, kita bebas memilih siapa yang mengalah. Di sini pohonnya menempel ke X. Dan jangan lupa, rank dari pohon X harus kita naikkan satu tingkat dengan perintah Nah, di sini kita naikkan satu tingkat dengan perintah rx++. Nah, selanjutnya ini adalah void normalize. Ini tuh fungsinya menggunakan pointer. Jadi, kegunaannya sangat sederhana namun penting. Memastikan bahwa angka simpul U selalu lebih kecil atau sama dengan simpul V. Jika U lebih besar, posisinya kita tukar menggunakan bantuan variabel temp. Jadi tujuannya agar saat proses pencocokan string data nanti, urutan angka pasangan simpulnya selalu konsisten dan tidak terbalik. Nah, setelah itu kita beda di dalam fungsi Nah, sekarang kita beda di dalam fungsi main. Kita siapkan variabel n, m, dan k. Lalu kita mengambil input nilainya. Nah, di sini bagian if memastikan bahwa input yang dimasukkan itu harus tepat dan berjumlah 3 angka. Namun jika tidak, program itu akan langsung berhenti demi keamanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah pertama, yaitu adalah for in i. Kita membuat perulangan for yang akan berjalan sebanyak m kali. Nah, gunanya adalah untuk membaca seluruh informasi hubungan atau jalan awal yang membentuk graf kita dari indeks ke 0 sampai kurang dari m. Nah, di dalam perulangan ini kita panggil fungsi selanjutnya adalah scanf. Nah, program ini tuh akan menginput pasangan angka simpul menggunakan scanf dan menyimpannya ke dalam hi.u serta hiv pada indeks ke i di dalam array struct guess-nya. Nah, kemudian kita panggil fungsi normalize. Nah, fungsi normalize h ini dengan mengirimkan alamat memori dari simpul U dan V. Nah, langkah ini tuh menjamin bahwa angka simpul sebelah kiri atau U selalu bernilai lebih kecil atau sama dengan simpul sebelah kanan atau V, agar pencocokan data nantinya itu akan konsisten. Setelah itu, di baris akhir perulangan ini kita setel saklar status at i is cut ke angka 0.
Nah, setelah itu masuk ke langkah 2, kita buat perulangan for baru yang berjalan sebanyak kali untuk menyisir dan mengumpulkan seluruh daftar operasi query yang akan diminta oleh pengguna. Kita menggunakan perintah scan. Jadi program ini akan menangkap 3 argumen sekaligus, yaitu string tipe operasi ke dalam queries e-type, lalu ini program akan menangkap 3 argumen sekaligus, yaitu yang pertama string tipe operasi ke dalam queries e-type, lalu 2 angka simpul target ke dalam alamat queries i.o dan queries i.v. Nah, sama seperti pada jalan awal, jadi setiap pasangan simpul pada query operasi juga kita wajib panggil fungsi normalize edge agar urutan angkanya itu seragam dari kecil ke bawah, lalu perulangannya itu ditutup. Nah, lanjut setelah itu kita akan lanjut ke for in i. Nah, di sini tuh trik cerdasnya teman-teman. Jadi algoritma kita akan membuat perulangan untuk memeriksa seluruh daftar query operasi yang sudah disimpan di dalam array dari indeks ke 0 sampai K. Setelah itu kita jalankan pengondisian if dengan fungsi strcmp. Jika jenis teks operasinya itu pada query ke i akan terbukti string atau kata-kata, akan terbukti kata-kata, maka program akan masuk ke blok pencarian jalan. Nah, di dalam perulangan itu program kemudian akan menjalankan perulangan bagian dalam atau nested for untuk menggunakan variabel j sebanyak m untuk memeriksa seluruh daftar jalan awal yang kita miliki di dalam array H. Nah, di dalam perulangan j ini terdapat filter logika if yang bersyarat ganda. Jadi komputer itu akan mencocokkan apakah pasangan simpul U dan V pada jalan awal ke J nilainya sama persis dengan simpul target yang ingin diputus oleh operasi cut saat ini. Namun, jika posisinya itu terbukti cocok, maka saklar status HG is cut pada jalan tersebut langsung kita ubah nilainya menjadi angka 1. Ini adalah tanda atau stempel bahwa jalan ini tuh ditakdirkan akan hancur di masa depan. Nah, setelah jalurnya berhasil kita tanda itu, kita manggil perintah break untuk segera menghentikan perulangan J. Kita masuk ke langkah selanjutnya itu yaitu mempersiapkan fondasi dasar komponen DSU kita sesuai materi. Kita lakukan perulangan dari angka 1 hingga kurang dari atau sama dengan n. Nah, di dalam perulangan ini tuh setiap kotak pada array parent node i diisi dengan angka dirinya sendiri. Jadi logikanya itu sebelum ada jalan yang terhubung, setiap simpul berdiri sendiri sebagai ketua atau induk bagian wilayahnya sendiri. Lalu array i atau rank dari tinggi pohon masing-masing simpul kita setel semuanya ke angka 0 karena semuanya masih berupa simpul tunggal yang sejajar. Nah, lanjut ke langkah ini, kita buat perulangan for sebanyak m kali untuk menyisir kembali seluruh daftar hubungan jalanan awal dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu perhatikan simbol tanda seru pada kondisi if H ini. Jadi tanda seru ini tuh artinya not atau ingkaran. Jadi kondisi ini memastikan
program hanya akan merespon jika nilai status iskat masih bernilai 0 atau kita menyaring jalan-jalan yang tidak pernah dihancurkan oleh overshikat dari awal sampai akhir. Nah, jika jalurnya aman dan tidak pernah di-cut, kita langsung panggil fungsi unit untuk merekatkan kode simpul tersebut. Di tahap ini, komputer berhasil membuat kondisi graf pada keadaan paling akhir. Jadi kondisi ini tuh di mana semua jalannya yang hancur sudah lenyap. Nah, sekarang kita ini for in. Jadi ini tuh trik perjalanan waktu mundur. Kita buat perulangan kita buat sebuah variabel pencatat bernama unsIndex dengan nilai awal 0 sebagai penunjuk index slot untuk menyimpan setiap jawaban yang kita temukan. Nah, kita lakukan trik perjalanan waktu mundur. Kita buat perulangan for terbalik yang dimulai dari indeks paling belakang yaitu K-1 menuju indeks 0. Jadi kita memproses seluruh aturan query operasi dari masa depan kembali ke masa lalu. Nah, saat melakukan mundur, jika tipe query yang kita temui adalah kata atau string AX, program akan langsung melakukan pengecekan hubungan simpul. Nah, langkah selanjutnya itu di dalam blok AX itu kita jalankan fungsi if dengan memanggil fungsi get untuk ketua simpul U. Dan ketua simpul V. Jadi kita bertanya kepada DSU apakah perwakilan tertinggi kedua simpul ini itu sama. Nah, jika hasil fungsi get mereka sama, berarti mereka berada di satu kelompok atau saling terhubung, maka kita gunakan fungsi strcpy atau string copy untuk menyalin kata yes ke dalam array penampung jawaban kita pada indeks ke ANS IDX. Nah, sebaliknya, jika sebaliknya, jika ketua kelompok mereka itu berbeda, kita memakai blok else yang akan mengambil alih dan kita salin kata no ke dalam memory array jawaban kita. Tepat setelah menulis kata yes atau no, kita lakukan perintah ANS IDX++ agar slot indeks penyimpanan bergeser maju satu langkah, siap untuk menampung teks jawaban berikutnya. Lalu, apa yang terjadi jika dalam alur mundur ini kita justru menemui query bertipe cut? Nah, di sini keajaiban logikanya. Kita memutuskan jalan di alur waktu maju. Maknanya sama dengan menyambungkan kembali jalur tersebut di alur waktu mundur. Jadi kita tinggal memanggil fungsi unit query i.u query i.v. Jadi ini tuh untuk merekatkan kembali kedua simpul tersebut ke dalam kelompok DSU kita. Lalu perulangan waktu mundur pun berlanjut. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah terakhir yaitu pengumpulan jawaban kita tadi dilakukan secara terbalik dari belakang. Maka susunan teks di dalam array answer menjadi terbalik dari urutan aslinya. Untuk menampilkan secara normal dan kronologis di terminal, kita buat perulangan for. Perulangan for yang terbalik lagi. Dimulai dari indeks terakhir yaitu ANS IDX kurang 1 turun menjadi indeks 0. Lalu dalam di perulangan ini kita cetak teks jawabannya menggunakan print dengan format string atau %s diakhiri dengan \n agar setiap jawaban tampil di baris baru secara rapi dan bersih. Nah, terakhir kita return bertanda sistem ini berhasil dan kita tutup mengakhiri kurung kawal. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke terminal dan memanggil file kita. Nah, setelah itu kita masukkan output dari terminal
input dari terminal yaitu 337. Nah, masuknya itu 3 simpul, 3 jalan awal, dan 7 query. Nah, setelah itu kita masukkan 1, 2, 2, 3, dan 31. Aks 33 itu simpulnya 3 pasti terhubung dengan dirinya sendiri. Kat 1, 2, kita memutuskan jalur langsung antara simpul 1 dan 2. Aks 1, 2 itu outputnya yes, jalur langsung memang putus, tapi simpul 1 dan 2 masih terhubung memutus lewat simpul 3 itu 1, 3, 2. Nah, kat 1, 3 itu jalur alternatif. 1 sampai 3 sekarang ikut diputus. Nah, aks 21 outputnya itu no, karena semua jalur ke simpul 1 sudah hancur. Nah, kat 23 itu resmi terputus juga karena graf sekarang pecah semua. Nah, aks 31 outputnya itu no, karena simpul 3 dan 1 sudah tidak punya sisi jalur penghubung sama sekali. Jadi, hasilnya itu yes, yes, no, no, terbukti 100% akurat lewat trik pemrosesan mundur DSU tersebut.